10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggota saya Nurila Adahlan, Nurul Khairani, Muhammad Ajif Kan Kaucil, Rizal Salama, dan Julkarnain Hamid. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, apa sih pasar modal itu? Nah, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pentingnya untuk kita mengetahui sejarah pasar modal. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai sumber dana adalah para penabung yang terdiri dari orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya jauh lebih besar dari penduduk pribumi dan telah dikelola secara baik. Atas dasar itulah, maka pemerintah Belanda mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan yang matang, maka akhirnya didirikan pasar modal yang pertama di Indonesia, tepatnya di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama Vereniging voor de Effectenhandel atau Bursa Efek, dan langsung memulai aktivitas perdagangannya. Efek yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah, sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negara Belanda, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Pada saat menjelang terjadi Perang Dunia Kedua, bursa tersebut menghentikan aktivitasnya dan dimulai kembali dengan dibukanya Bursa Efek di Jakarta pada tahun 1952. Namun karena adanya program nasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1956, aktivitas pasar modal Indonesia kembali terhenti. Selanjutnya, pada tahun 1990, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi Bursa Efek sehingga pada tanggal 4 Desember 1991 berdirilah PT Bursa Efek Jakarta. Dengan swastanisasi bursa, maka peranan Bapepam berubah dari badan yang melaksanakan pasar modal menjadi badan yang bertugas mengawasi pasar modal. Sebenarnya sejak tahun 1987 sudah ada bursa efek swasta, yaitu Bursa Paralel Indonesia atau BPT. Bursa paralel atau over the counter market sangat diperlukan oleh perusahaan kecil dan menengah serta perusahaan baru yang rugi tetapi mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Bursa ini menjadi jembatan bagi perusahaan yang layak menawarkan sahamnya pada masyarakat umum tetapi terbentur pada persyaratan sebagai peserta di bursa reguler seperti BEJ. Sejak diberlakukannya berbagai deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada pasar modal tahun 1987, volume perdagangan pada BEJ meningkat drastis. Volume perdagangan ini menjadi lebih tinggi lagi dengan diterapkannya sistem perdagangan otomatis atau Jakarta Automated Trading System atau JATS pada tahun 1995. JATS memungkinkan frekuensi perdagangan saham yang lebih besar dan menjamin perdagangan dapat lebih sewajarnya dan transparan. Baik, selanjutnya kita masuk pada perkembangan dari pasar modal. Ada tanggal-tanggal bersejarah yang menjadi peringatan penting bagi BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1996, adanya pendirian Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Pada tanggal 23 Desember tahun 1997, pendirian Custodian Sentra Efek Indonesia. Pada tanggal 21 Juli tahun 2000, sistem perdagangan tanpa watt atau Scripps Trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
Pada tanggal 28 Maret tahun 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Pada tanggal 6 Oktober 2004, perilisan stok option. Pada tanggal 30 November 2007, penggabungan Bursa Efek Surabaya BES ke Bursa Efek Jakarta BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BI. Pada tanggal 8 Oktober 2008, pemberlakuan suspensi perdagangan. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2009, pendirian penilaian harga efek Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2009, peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia atau JATSNEX. Sejak Januari 2012, adanya pembentukan otoritas jasa keuangan. Tahun 2012, peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah. Tanggal 12 November 2015, launching kampanye Yuk Nabung Saham. Tahun 2015, tahun diresmikannya LQ45 Index Futures. 18 April 2016, peluncuran IDX Channel. Pada Desember 2016, pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI. Lanjut, pada tahun 2016, penyesuaian kembali batas authorization. Selain itu, pada tahun 2016, BEI ikut menyukseskan kegiatan amnesti pajak serta diresmikannya Go Public Information Center. Tanggal 23 Maret 2017, peresmian IDX Incubator. April tahun 2009, PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI mendapatkan izin operasional dari OJK. Oke, next, diketahui jumlah investor pasar modal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2018, jumlah investor pasar modal tercatat sebanyak 1,6 juta. Tahun 2019, pertumbuhan investor pasar modal mencapai 53% menjadi 2,4 juta. Kemudian di bulan Mei 2020, jumlah investor mencapai 2,8 juta atau tumbuh sebesar 13% dari akhir 2019. Berdasarkan data Kustondian Sentral Efek Indonesia terbaru, jumlah investor pasar modal telah tercatat hingga 6,76 juta investor per akhir Oktober 2021 dan mengalami kenaikan hingga 5,13% secara bulanan dari bulan September 2021 yang sebanyak 6,43 juta investor. Pelaku pasar modal. Banyak lembaga-lembaga yang kegiatannya berkecimpung dalam dunia pasar modal. Tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut, pasar modal tidak dapat tumbuh berkembang. Dan juga sebaliknya, tanpa adanya pasar modal, lembaga-lembaga tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik. Para pelaku pasar modal tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok kategori. Kelompok yang pertama adalah badan yang bertugas mengawasi pasar modal. Di Indonesia, tanggung jawab ini dipegang oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Kelompok yang kedua adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan perdagangan efek, seperti emiten, investor, badan pengelola bursa, dan perantara atau pedagang efek. Dan kelompok yang terakhir adalah mereka yang memberi kepastian, kelancaran, dan ketertiban pasar modal, seperti Kustodium Sentral Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia, penjamin, dan wali amanat. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. BAPEPAM diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Kemudian emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal dengan menjual sekuritas atau efek kepada masyarakat luas. Emiten dapat memperoleh dana jangka panjang baik berupa modal sendiri atau ekuitas maupun modal pinjaman atau obligasi. Perusahaan memperoleh dana untuk beberapa tujuan seperti untuk mendanai perluasan usaha, memperbaiki struktur modal atau membayar hutang.
Kemudian investor memainkan peran penting di pasar modal. Para investorlah yang memasok dana ke pasar modal, sehingga kemajuan suatu pasar modal sangat tergantung peran yang dipakai investor. Pinjaman emisi atau underwriter. Pinjaman emisi atau underwriter adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut. Olehnya itu, perusahaan yang melakukan penawaran saham kepada publik memerlukan jasa underwriter, mulai dari persiapannya, penentuan harga penawaran, hingga pemasarannya. Perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan perusahaan efek. Investor hanya dapat membeli dan menjual saham atau surat-surat berharga lainnya melalui perusahaan-perusahaan efek yang terdaftar resmi di bursa. Pialang atau broker adalah pihak yang membeli dan menjual efek di bursa atas permintaan investor. Badan Pengelola Bursa. Badan Pengelola Bursa bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengoperasikan bursa. Di Indonesia, ada dua badan pengelola bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang dalam perkembangannya akan dilakukan merger di antara keduanya. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendukung pasar modal. Setelah terjadi kesepakatan jual beli efek di Bursa Efek, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan transaksi tersebut yang dilaksanakan oleh lembaga clearing dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya, penjamin. Pada instrumen obligasi, dua faktor sangat penting bagi investor adalah terdapatnya kepastian pembayaran bunga dan pengembalian pinjaman pokok. Hal ini untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga akan dibayarkan tepat waktu. Maka dalam penerbitan obligasi biasanya diperlukan jasa penanggung atau guarantor. Yang terakhir adalah lembaga-lembaga pendukung pasar modal. 1. Saham. 2. Saham preferen. 3. REIT. 4. Waran. 5. Obligasi. Dan 6. Reksadana. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.